Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Razana Fitri dengan NIM 23 11 21 20 52 dari jurusan Kesehatan Masyarakat dengan kelompok Bakti 77 Canon. Di sini saya akan menjawab soal kasus yang telah diberikan kepada kelompok saya menurut sumber-sumber yang telah saya kumpulkan. Pertanyaan pertama, apa saja bentuk penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual? Di sini dari beberapa sumber yang setelah saya kumpulkan, di mana platform digital seringkali disalahgunakan untuk melakukan kejahatan seksual. Yang pertama yaitu platform digital yang digunakan untuk editing, di mana foto yang awalnya menggunakan busana menjadi diedit menjadi pakaian yang tanpa busana, dan itu seringkali dilakukan oleh para pelaku kejahatan seksual yang ingin menggunakan foto tersebut untuk kebutuhan seksualnya masing-masing ataupun dibagikan kepada orang lain. Dan di situ banyak sekali pelanggaran yang telah dilakukan, mulai dari pelanggaran privasi terhadap orang lain, dan membuat hal yang tidak senonoh itu merupakan suatu pelanggaran. Dari informasi yang saya dapatkan melalui TikTok Riva Fauzi, bahwa aplikasi editing untuk melakukan hal tersebut memang terbilang lumayan mahal, tetapi kita tidak ada yang tahu seseorang apabila ingin melakukan kejahatan terhadap kita, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan platform via chat yang awalnya hanya digunakan untuk chatting atau melakukan hubungan chat biasa, tapi digunakan untuk berhubungan seksuality atau yang biasa disebut dengan sexting, di mana aplikasi-aplikasi yang biasanya kita pakai untuk memberikan suatu informasi atau saling berhubungan jarak jauh itu digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas, dan itu biasanya digunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan seksual untuk menyebarkan atau memberikan video-video yang telah mereka dapat dari hal-hal yang berhubungan dengan seksual. Selanjutnya penyalahgunaan platform digital, yaitu di mana sedang marak-maraknya pelaku kejahatan seksual ini melakukan pelecehan anak-anak di bawah umur, yang mana mereka dilecehkan secara paksa lalu divideokan ataupun difoto, dan video atau gambar tersebut akan disebar melalui media-media platform digital, di mana video atau gambar tersebut akan dijual ataupun hanya digunakan untuk kesenangan seksualitas masing-masing, dan itu merupakan hal yang sangat berbahaya karena korban-korban penjahat ini merupakan anak-anak di bawah umur. Dari artikel yang saya baca yang diterbitkan oleh Binus University, bahwa 54% dari anak di seluruh dunia itu telah pernah dilecehkan secara seksualitas di platform-platform digital, baik mereka yang dicat oleh orang-orang yang tidak dikenal dan tiba-tiba mengirimkan gambar ataupun hal-hal yang tidak baik seperti yang berhubungan dengan seksualitas, ataupun mereka dilecehkan secara paksa dan diambil gambarnya untuk disebarkan melalui platform-platform digital lainnya. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mendukung kejahatan seksual di platform digital. Ini merupakan soal kedua dari kasus yang diberikan kepada kelompok saya. Yang pertama itu faktor yang mendukung kejahatan seksual yang akan terjadi di platform digital, yaitu kurangnya edukasi untuk apa dan guna dari platform digital tersebut. Untuk apa kegunaan sebenarnya platform digital tersebut dibuat. Terkadang orang-orang yang para pelaku kejahatan seksual seringkali menyalahgunakan platform digital yang telah dibuat untuk kebutuhan orang lain yang lebih penting, tapi digunakan untuk melakukan kejahatan seksual. Disitulah platform digital seolah-olah seperti sangat tidak berguna dan banyak sekali merugikan. Padahal
Sebenarnya untuk platform digital yang telah dibuat itu mempunyai kegunaan yang lebih spesifik dan berguna untuk mungkin berhubungan jarak jauh ataupun mengirim file ataupun menyimpan file yang lebih berguna daripada hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Lalu faktor kedua yaitu ketergantungan dengan minuman keras dan obat-obatan terlarang, di mana minuman keras dan obat-obat terlarang membuat alam bawah sadar kita terganggu dan menggunakan hal-hal yang seharusnya digunakan dengan hal-hal yang untuk hal-hal yang lebih baik digunakan menjadi hal-hal yang lebih buruk. Maksudnya di sini yang sepertinya platform digital bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat malah digunakan untuk melakukan kejahatan seksual. Lalu faktor selanjutnya yaitu di mana penyalahgunaan kekuasaan. Maksudnya di sini yaitu orang dewasa menggunakan anak-anak sebagai pelampiasan seksualitasnya, di mana hal ini terjadi pada kejahatan seksual pada anak di bawah umur, dan hal itu dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena orang dewasa menganggap anak-anak itu tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apapun jika hal tersebut menimpa mereka. Selanjutnya, faktor terakhir yang mendukung terjadinya kejahatan seksual pada platform digital yaitu rendahnya status ekonomi. Maksudnya di sini seseorang yang memiliki status ekonomi yang rendah akan melakukan apa saja yang akan mendapatkan uang. Kejahatan seksual seperti menjual video atau foto yang bersifat seksualitas ataupun porn akan mendapatkan uang yang lebih cepat bagi mereka-mereka yang tidak dapat lagi bagaimana caranya untuk mencari uang karena tekanan ekonomi yang ada di sekitar mereka. Lalu soal ketiga dari kasus yang saya dapatkan, bagaimana cara terhindar dari kejahatan seksual yang ada pada platform digital. Yang pertama yaitu pahami ruang lingkup dan cara kerja platform digital tersebut. Maksudnya ya sama dengan poin yang dimana apa guna dari platform digital tersebut. Kita harus tahu gunanya untuk apa dan mengapa platform digital tersebut dibuat, dan juga pahami siapa saja yang dapat menggunakan platform digital tersebut. Selanjutnya, jangan berbagi informasi pribadi sembarangan kepada orang yang tidak dikenal. Maksudnya di sini platform digital kan biasanya menggunakan password ataupun hal-hal yang bersifat pribadi. Di situ kita harus berhati-hati dan jangan sampai hal-hal privasi tersebut terbagi kepada orang lain atau orang yang tidak dikenal. Dan yang ketiga yaitu jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal ataupun orang asing yang menurut kita itu merupakan orang baik. Maksudnya di sini bukan percaya dalam hal berteman, tapi tidak memberikan hal-hal privasi. Ini balik lagi ke poin yang nomor 2 tadi. Karena dengan mudahnya kita percaya, tanpa kita sadari kita memberikan celah kepada pelaku kejahatan seksual yang berada di platform digital. Terakhir yaitu pahami resiko dari kejahatan seksual baik terhadap pria ataupun wanita, walaupun itu hanya sekedar di dunia maya atau di platform digital, karena banyak sekali dari kita yang meremehkan bahwa kejahatan seksual tersebut hanya terjadi di platform digital. Mereka tidak tahu kita di dunia nyatanya seperti apa gitu, padahal banyak dari korban pelaku kejahatan seksual itu berasal dari kejahatan seksual yang dilakukan melalui platform digital, di mana walaupun mereka tidak kena secara fisik, tapi mereka kena psikologis mereka rusak karena mereka dilecehkan secara seksualitas walaupun pada platform digital. Baik, sekian dari saya jawaban mengenai soal kasus yang telah diberikan kepada kelompok saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.